Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Kartika, NPM 2306602210018. Saya dari kelas Sistem Informasi 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi dan interkoneksi komputer terkait ujian tengah semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Bapak Agun Guntara, MKOM. Baik, di sini saya akan membahas tentang fungsi dan interkoneksi komputer. Di sini terdapat 6 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah komponen CPU, yang kedua fungsi komputer, yang ketiga operasi aritmatika, yang keempat interrupts, yang kelima interkoneksi komputer, dan yang terakhir adalah studi kasus. Yang pertama adalah komponen CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dari sebuah sistem komputer. CPU merupakan tempat untuk melakukan pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU, seperti terlihat pada gambar. Komponen internal CPU yaitu ALU atau Arithmetic and Logic Unit, kemudian Control Unit, kemudian Register, dan Sistem Bus atau CPU Interconnection. Yang pertama adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan contoh logika adalah AND dan OR. Dalam melakukan operasi aritmatika, ALU menggunakan operasi dasar penjumlahan, sehingga pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan juga dengan dasar penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah control unit, merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk mengendalikan kontrol terhadap operasi yang dilaksanakan pada bagian ALU. Control unit mengatur dan mengendalikan input-output, mengambil instruksi dari memori utama, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian yang ketiga adalah register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Setiap register dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu tergantung pada ukurannya. Register dapat dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi karena berada pada CPU. Dan yang keempat adalah CPU interconnection. CPU interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama dan device input-output. Berikut ini merupakan komponen CPU dan interkoneksinya dengan memori utama dan device input-output atau disebut juga dengan top-level view. Jadi, di dalam CPU terdapat PC atau program counter, kemudian ada IR atau instruction register, kemudian execution unit, lalu ada MAR atau memory address register, lalu ada MBR atau memory buffer register, kemudian ada input-output IR, yaitu input-output address register, lalu ada input-output BR, atau input-output buffer register. Jadi, pada gambar tersebut menjelaskan bahwa di dalam sebuah memori itu, setiap instruksi memiliki alamatnya masing-masing,
Kemudian ada yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi itu berdasarkan alamat yang sudah ditentukan. Nanti, PC atau program counter yang akan mengambil alamat instruksi dan PC juga yang akan menentukan instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Kemudian ada IR, yaitu instruksi yang sedang diproses. Lalu ada MAR, yaitu alamat register dari memori. Kemudian ada MBR, merupakan alamat media penyimpanan sementara. Kemudian input-output AR dan BR yang berfungsi untuk input-output. Kemudian execution unit, yaitu untuk mengeksekusi instruksi oleh CPU. Kemudian kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi komputer. Fungsi dasar dari CPU adalah eksekusi program. Program adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. CPU akan menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan urutan perintahnya. Operasi tersebut membutuhkan instruction cycle atau siklus instruksi. Ada dua basic instruction cycle dalam CPU, yaitu fetch cycle dan execute cycle, menurut Stalling 2016. Selain itu, komputer juga dapat menjalankan operasi aritmatika dan memiliki konsep interrupts. Berikut ini merupakan gambaran dari basic instruction cycle atau siklus dasar instruksi. Fetch cycle terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Register dalam CPU berfungsi untuk mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut juga dengan program counter atau PC. Kemudian PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dimasukkan ke dalam instruction register atau IR. Kemudian instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan action yang diperlukan sebagaimana penjelasan berikutnya. Action dari CPU dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, CPU memori, merupakan perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua adalah CPU input-output, adalah perpindahan data dari CPU ke input atau output dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan data, bagian di mana CPU melakukan sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kemudian yang terakhir adalah kontrol, merupakan instruksi untuk melakukan pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya melakukan pemindahan alamat atau pengubahan urutan eksekusi atau action. Berikut ini adalah diagram state instruction cycle atau execute cycle, yaitu siklus eksekusi secara utuh yang merupakan instruksi yang terdiri atas beberapa proses. Yang pertama adalah instruction address calculation, yaitu menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian ada instruction fetch, yaitu membaca instruksi dari lokasi memori ke dalam prosesor. Kemudian ada instruction operation decoding, yaitu untuk menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan dan operand yang akan digunakan. Kemudian ada operand address calculation, yaitu jika operasi melibatkan referensi ke operand di dalam memori atau tersedia via input-output, kemudian menentukan alamat operand. Kemudian ada operand fetch, yaitu mengambil operand dari memori atau membaca operand itu dari input-output. Kemudian data operation, yaitu bentuk operasi yang ditandai di dalam instruksi. Kemudian yang terakhir adalah operand store, menulis hasilnya ke dalam memori atau keluar untuk input-output. Berikut ini penjelasannya dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai operasi aritmatika. Operasi aritmatika pada komputer
menggunakan operasi dasar penjumlahan dengan kode bilangan biner. Pengurangan, pembagian, dan perkalian semua dilakukan dengan dasar penjumlahan. Contohnya untuk pengurangan, maka bilangan yang menjadi pengurang akan diubah menjadi bilangan negatif terlebih dahulu melalui kode bilangan biner. Baru setelah itu dijumlahkan dengan bilangan lainnya. Berikut ini instruksi dan kode operasi. Format instruksi terdiri atas dua bagian yaitu opcode atau operation code dan address operation. Panjangnya instruksi atau jumlah bit instruksi ditentukan oleh word length masing-masing sistem. Selanjutnya kita ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai interrupts. Interrupts atau interupsi adalah suatu mekanisme di mana komponen proses dari sistem komputer dihentikan karena terjadi kondisi yang lebih atau sangat penting. Interupsi merupakan mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada interupsi rutin. Hampir semua modul memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Berikut ini merupakan pembagian kelas dari interrupts. Yang pertama ada program. Interupsi yang dijalankan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya pembagian nol dan operasi ilegal. Yang kedua ada timer. Interupsi yang dijalankan karena schedule internal prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga ada input-output, merupakan sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input-output sehubungan dengan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Dan yang keempat ada hardware failure, interupsi yang dijalankan akibat dari kegagalan atau kesalahan pada perangkat keras memori. Proses interupsi memungkinkan prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lainnya. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian, proses akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menjalankan interupsi rutin. Setelah interupsi selesai, prosesor melanjutkan eksekusi programnya kembali. Dan saat sinyal interupsi diterima, akan ada dua kemungkinan action, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan, dan interupsi ditolak. Jika suatu interupsi ditangguhkan, maka prosesor akan menunda eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor mengatur agar PC kembali ke alamat awal penanganan, schedule interrupts. Jenis-jenis interrupts. Secara garis besar, interrupts dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah single interrupts, yang kedua adalah multiple interrupts. Single interrupts merupakan interupsi yang hanya menangani penghentian satu eksekusi program saja dan tidak bisa lebih dari satu eksekusi program. Yang kedua adalah multiple interrupts, merupakan interupsi yang menangani penghentian lebih dari satu eksekusi program. Multiple interrupts dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sequential interrupts. Pada proses interupsi sekuensial ini, CPU tidak mengizinkan adanya interupsi lain saat suatu interupsi sedang ditangani proses. Setelah proses selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru dapat dijalankan. Yang kedua adalah nested interrupts. Pada proses interupsi nested ini, CPU mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Interupsi dengan prioritas yang lebih tinggi akan ditangani terlebih dahulu, sedangkan interupsi dengan prioritas rendah akan ditangani belakangan. Kemudian ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang interkoneksi komputer. Komputer terdiri dari sekumpulan komponen atau modul dari tiga tipe dasar, yaitu prosesor, memori, dan input-output yang berkomunikasi satu sama lain. Akibatnya, komputer adalah jaringan modul dasar. Dengan demikian, harus ada jalur untuk menghubungkan modul. Kumpulan jalur yang menghubungkan berbagai modul disebut interkoneksi struktur.
Rancangan struktur ini akan bergantung pada pertukaran itu harus dibuat di antara modul. Selanjutnya ke pembahasan yang keenam atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai studi kasus. Di sini saya memberikan contoh atau studi kasus tentang operasi batch dan execute. Untuk tahap eksekusi programnya dimulai dari tahap 1 atau step pertama. PC atau program counter berisi alamat 300 untuk instruksi pertama. Instruksi yang berada di alamat 300 dimuatkan ke IR atau Instruction Register. Tentunya proses ini melibatkan penggunaan MAR atau Memory Address Register dan MBR, Memory Buffer Register. Untuk tahap yang kedua, instruksi dalam IR, untuk 4 bit pertama menunjukkan opcode. Bit berikutnya yaitu 12 bit menunjukkan alamat. Jadi instruksi 1940 maksudnya 1 sama dengan opcode 0001 sama dengan isi AC dari memori alamat 940. Untuk tahap yang ketiga, PC bertambah nilainya dan instruksi berikutnya diambil yaitu di alamat 301 dan dimasukkan di dalam IR. Tahap yang keempat, instruksi dalam IR itu 5941 maksudnya 5 sama dengan opcode 0101 yang artinya tambahkan AC dengan isi memori alamat 941 dan hasilnya disimpan dalam AC. Untuk tahap yang kelima, PC bertambah nilainya dan instruksi berikutnya diambil yaitu di alamat 302 dan dimasukkan di dalam IR. Tahap yang terakhir atau tahap ke-6, instruksi dalam IR yaitu 2941, maksudnya 2 yaitu opcode 0010 atau isi AC disimpan di memori alamat 941. Berikut ini adalah referensi dari semua materi yang tadi telah saya jelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.